Hai Reval, Hai. karena lo adalah pemain dari film Ketika Berhenti di Sini, jadi pasti lo udah tahu alasan kenapa gue dan teman-teman mau membuat film itu. Film Ketika Berhenti di Sini kita membicarakan soal kehilangan, kesempatan kedua, dan juga pertemuan. Makanya hari ini gue dan teman-teman sinemaku ingin mengumpulkan teman-teman yang punya pengalaman kehilangan untuk kita kembali lagi ke memori-memori indah mereka semua bersama orang-orang yang mereka rindukan. Mungkin sebelum kita mulai, walaupun kita semua di sini udah tahu lo siapa, boleh perkenalkan diri dulu. Hai. Ini kemana nih? Ke lo ya? Iya, gue Reval. Perkenalan apa nih? Gue bingung. Sekarang umur berapa, kerja di mana, ngapain? Umur 29 tahun. Gue kerja di industri hiburan. Lalu sebenarnya mulainya bukan dari industri hiburan sih, di belakang layar sebenarnya. Tapi lama kelamaan nyaman untuk di depan layar. Oke. Kalau ngomongin kehilangan, apa sih arti kehilangan buat lo? Kehilangan. Menurut gue kehilangan salah satu hal yang pahit tapi harus kita jalanin gitu. Dimana lo kehilangan salah satu tujuan hidup lo, lentera hidup lo, seseorang yang biasa lo andalkan, seseorang yang biasa lo kehadirannya itu tanpa dia berbuat apa-apa tuh udah bisa menenangkan lo gitu. Jadi salah satu hal yang gue rasain ketika gue merasakan kehilangan itu suatu hal yang bisa memberhentikan gue dalam hidup. Gitu. Menurut gue, kehilangan itu nggak lepas dari kata rindu. Kalau ngomongin soal kehilangan Ya. dan rindu, Ya. siapa sosok yang selalu ada di kepala lo, yang selalu lo rindukan kehadirannya? Gue lebih ke nyokap sih. Nyokap. Nyokap. Boleh ceritain nggak gimana sosok mama lo untuk lo? Sosok mama gue, dia orang yang cukup tough. Gue gak pernah lihat dia nangis. Seumur gue hidup tuh gue baru pertama kali ngelihat dia nangis itu pas bokap gak ada gitu. Jadi emang gue gak pernah tahu kapan dia sedih. Gue gak pernah tahu kapan dia lagi butuh pelukan mungkin, atau butuh sesuatu yang dia pengen utarain gitu. Saking memang dia selalu hide her own feelings. Terus selalu ngelihat sisi baik dari seseorang, meskipun kita udah kasih tahu berkali-kali kayak ini warning nih, kayaknya ini nggak bagus intentionnya ke gue gitu misalnya, tapi dia nggak pernah lihat itu. Dia selalu lihat sisi positif orang. Sosok yang luar biasa, membesarkan ketujuh anaknya sendiri. Kadang dia lumayan keras, tapi hatinya sangat lembut sih. Gitu. Gue punya sesuatu buat lo. Apa tuh? Makanan khas Arab, your mom's favorite. Kenapa gue bawa ke situ? Karena kayaknya makanan bisa menjadi medium untuk kita mengingat memori-memori indah bersama orang yang kita rindukan. Boleh ceritain nggak? Apa sih memori yang paling melekat di diri lo sampai sekarang, kebersamaan lo bersama mama lo? Enak ya wanginya ya. Memori yang paling melekat ya.
gue bisa bilang di hampir setiap titik rendah gue itu dia selalu ada. Tanpa gue ngomong, tanpa gue cerita, somehow dia selalu ngerti dan dia selalu memberikan sebuah pandangan yang bikin gue punya hal untuk maju ke depan yang sekarang gue gak punya gitu. Mungkin itu sih momen yang gue selalu ingat. Meskipun setiap momen sama dia itu selalu berarti ya. Berat ya, Val? Hah? Berat ya? Sekarang tanpa mama. Lumayan. Gimana caranya lo bertahan sekarang tanpa sosok dia yang biasanya ngechatin lo, ada buat lo, nguatin lo? Sekarang sih gue lebih ganti tujuan hidup gue aja sih. Kalau sebelumnya tujuan hidup gue dia, sekarang gue jadi punya banyak alasan untuk maju ke depan. Ya banyak hal yang gue harus take care, gak cuma dia gitu. Sebelumnya emang selama gue hidup kayaknya emang dia adalah seseorang yang selalu gue look up to, selalu gue rely on, selalu gue ngerasa hati gue tenang gitu. Paling kalau sekarang gue cari hal baru, tujuan baru, motivasi baru untuk tetap bisa banggain dia meskipun dia udah gak ada. Kangen gak sama pelukannya? Kangen gak sama pelukannya? Kangen. Kalau lo lagi sedih atau punya kendala apapun, apa sih kata-kata dari dia yang ngebuat lo harus bangkit? Dia sebenarnya tuh gak terlalu banyak berkata-kata ya orangnya. Termasuk ibu yang gak bawel, tapi lebih nunjukin action. Jadi kalau misalnya gue kadang lagi sedih atau gue lagi ngerasa kok berat banget ya hidup gitu, dia paling cuman kayak yalah kayak besok udah gak ada aja, masih panjang perjalanan hidup, ngapain sih ditangisin, dipusingin, dipikirin gitu. Kalau misalnya gue lagi berurusan sama seseorang yang gue ngerasa dia menghalangi gue dalam jalan menuju ke depan, dia pasti lebih kayak yang ngapain dipikirin, itu urusan dia sama yang di atas, bukan urusan kita. Yang kita bisa kontrol ya udah kontrol, jalanin gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya. Yang sampai sekarang gue ngerasa kok hal simpel itu susah banget buat dilakuin dan dijalanin. So I can say dia tuh kayak kekuatan ya buat lo. Dari segala achievements yang udah lo lakuin, lo udah jadi Reval Hadi yang sukses. Amin. Semua orang kenal. Gue bisa lihat deh itu kekuatan dan motivasi lo. Apa sikap yang ada di dirinya yang bisa memotivasi lo untuk jadi Reval Hadi yang sekarang? Kesabarannya sih. Gue ngelihat kesabarannya yang gak pernah ada limitnya gitu. Bisa selalu sabar di dalam kondisi yang menurut gue tuh gue belum tentu bisa kayak dia. Kalau sekarang gue flashback dalam beberapa momen, karena gue sekarang udah lumayan dewasa gitu, banyak hal yang gue jalanin dalam hidup dan gue menyamakan posisi gue seperti dia, itu sih sulit banget gitu. Salah satu yang bikin gue jalan kayak sekarang ya gue selalu ngeliat dia gitu, sabarannya dia nomor satu sih.
Sabar, udah, sabar, ya udah. Apapun yang terjadi ya lu sabar. Gak perlu terburu-buru, gak perlu harus meratapi segala sesuatu. Ya sabar aja, nanti bakal baik aja kok pelan-pelan. Sabar, simple itu sih. Gue yakin kalau dia ngeliat lo sekarang, dia pasti akan bangga banget sama lo. Dan mungkin sekarang lagi senyum ke lo, lihat anak yang sekarang udah sukses dan bertumbuh dengan baik. Kalau kita bisa putar balik waktu dan lo tahu mama lo akan diambil secepat itu, lo mau ngakuin apa? Banyak sih. Banyak banget yang gue pengen lakuin, karena menurut gue dia deserve hal yang bisa lebih bahagia sih, yang kayaknya gue bisa kasih itu sekarang gitu. Ya gue ngerasa ya yang ngehalangin kita berdua cuma waktu aja. Karena di saat gue rasa gue bisa untuk bisa bikin dia lebih bahagia, ternyata ya Allah berkehendak lain aja. Gitu. Lo berharap lo bisa lebih bahagiain dia? Gue berharap bisa lebih bahagiain dia sih. Lebih appreciate banyak hal. Lebih pengen nanya sih kayak, mama udah happy belum? Gitu. Karena sebelumnya emang, karena kita bukan, gue tuh dibesarkan oleh kedua orang tua yang sebenarnya nggak pernah nanya kita langsung gitu. Nggak pernah ada kata-kata yang gimana hari ini, sekolahnya gimana, itu tuh enggak gitu. Lebih ke action, lebih ke ya udah dia ngelakuin apapun buat lo gitu. Tapi kita tuh nggak pernah ngerasa terlalu banyak cinta, terlalu banyak kasih sayang gitu. Justru gue dan kakak-kakak gue itu craving for love. Kita yang selalu mengejar kedua orang tua kita untuk kita cinta gitu. Karena nyokap lumayan berbeda ya sama orang tua lain. Dia tuh gak terlalu suka dicium. Dia bukan orang yang suka dipeluk, suka manja-manja. Nyokap gue tuh gak kayak gitu sama sekali. That's why jadinya rindu banget. Gue punya sesuatu lagi buat lo. Banyak ya. Silahkan dibuka. Boleh dibuka kacamatanya. Gue akan kasih ilusi ke lo soal kacamata itu. Ilusinya adalah ketika lo pakai kacamatanya, lo akan dapat kesempatan kedua untuk bisa ngelihat mama lo sekali lagi. So gue mau lo pakai kacamatanya sekarang. Ketika lo pakai kacamatanya, mama lo akan ada di depan lo, duduk, senyum karena di depannya ada masakan kesukaan dia. Lo bisa ngelihat dia lagi.
dia sekarang lagi duduk di depan lo, senyum. Terus dia nanya ke lo, "Nak, apa kabar?" Apa yang lo mau bilang ke dia? Apa yang lo mau ceritain ke dia? Langit dan laut saling membantu mencipta Baik. awan hujan pun turun ketika Kangen. dunia saling membantu. Lihat cinta mana yang tak jadi satu. Kangen banget sih. Manusia sedikit kata, bolehkah aku yang berbicara? Maafin dia, Ma. Manusia tak kasar-kasar, Maafin biar aku yang mengemban. belum bisa bahagiain Mama, belum bisa jadi anak yang Mama inginkan. Maafin ya, Ma. Awan dan alam saling bersentuh mencipta. Terus sekarang dia senyum, dan tiba-tiba dia ngomong, "Mama bangga banget sama Reval. Makasih Reval udah jadi anak yang baik. Udah sering nanyain kabar Mama, walaupun cuma di chat. Kau memang manusia sedikit kata, bolehkah aku yang berbicara? Kau memang manusia tak kasar-kasar, Belum sih. biar aku Kayaknya sampai kapanpun belum bisa banggain nyokap di gue. Ada yang mau lo sampein lagi ke nyokap?" Doain aja. Doain aja biar bisa tetap kuat. Biar bisa tetap bahagia tanpa Mama. Itu aja sih. Di studio ini dan orang-orang yang nonton video ini pasti juga ada yang pernah ngalamin apa yang kita alamin, kehilangan, merindukan, pengen punya kesempatan kedua. Apa yang pengen lo sampaikan ke orang-orang yang mungkin sekarang lagi kesusahan menghadapi kehilangannya? Gue mau bilang it's okay. Tetap rasain kehilangan itu, rasain banget sedih-sedihnya, penyesalannya, semua yang udah lo been through, semua kesalahan lo terhadap yang hilang itu.
apapun itu lo rasain. Karena cuman itu yang lo punya buat inget mereka. Jadi sebisa mungkin meskipun pahit, meskipun sakit, tetap lo rasain. Karena setelah sekian lama kita tetap jalanin hidup, itu akan semakin berkurang gitu. Jadi menurut gue lo tetap harus rasain sakit-sakitnya untuk selalu inget dia. Terima kasih Reval Hadi. Terima kasih. Udah mau ada di sini membagikan cerita lo. Karena bagaimanapun cerita lo pasti akan sangat berarti untuk orang-orang yang lagi berusaha menghadapi kehilangannya. Thank you for being a part of this journey. Thank you. Langit dan laut saling membantu mencipta awan hujan pun turun. Ketika dunia saling membantu, lihat cinta mana yang tak jadi satu. Kau memang manusia, sedikit kata